Anak-anak sekolah semua penonton saya hari ini. Umur berapa? 11? 17, 18, 19? Ih banyak umurnya ya. Satu orang umurnya ada 3. Makanya 17, 18, 19. Oh, berarti SMK. SMK. Masih ujian? Ada UN nggak? Udah beres? SMK tuh sekolah menengah kejombloan ya? Kejuruan. Ujian, ya. Ujian, ini yang suka banyak anak, membedakan anak pintar dan anak bodoh. Ya. Oh kenapa itu Pak? Kalau ujian kita harus Belajar. nah ini, bodoh. Kalau ujiannya harus belajar. Ini. Harusnya apa? Kalau ujian belajar, kamu dikeluarin dari kelas. Oh maksudnya saat sedang ujian. Nah, saya bilang kalau ujian kita harus menjawab. Sebelum ujian kita harus belajar. Saat ujian kita harus menjawab. Pantesan nggak lulus SMA. Gini-gini saya lulusan PAUD Pak. PAUD bangga. Oke, kita bahas tentang sekolah dan guru ya. Iya Pak. Ya, jadi kita mau bahas tentang guru. Jadi ada perjuangan guru-guru yang berada di Jombang. Di Jombang yang harus melewati bukit dan sungai untuk sampai ke sekolah Pak. Ya, jadi ini guru-guru ini berjuang sedemikian rupa sampai buat ke sekolah tuh mereka harus kayak Tarsan. Kesian ini sebenarnya. Coba diputar, ada videonya soalnya. Saya punya videonya dan kita akan segera putar videonya. Silakan. Di tengah upaya pemerintah memberikan jaminan pendidikan yang layak, menyisakan sebuah perjuangan dari sekelompok guru di sekolah terpencil di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Semangat tersebut tergambar pada perjuangan para guru sekolah dasar negeri Pojok Letih, Jombang. Demi memberikan pendidikan pada anak-anak, para pejuang pendidikan ini rela jatuh bangun, menyusuri medan berat dan tebing dengan berjalan kaki hampir 2 jam. Tak hanya itu, para guru juga harus menyeberangi 3 sungai yang memisahkan desa. Bahkan jika arus sungai cukup deras, mereka harus bertaruh nyawa untuk bisa sampai di sekolah. Meski medan berat dilalui dengan jalan kaki selama hampir 2 jam, para guru ini seakan tak patah arang. Para guru tetap terlihat bersemangat begitu menginjakan kakinya di sekolah. Sambutan para siswa membuat mereka bersemangat untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Rasa lelah dan letih seakan terobati begitu para siswa menyapa mereka dengan bersemangat. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat guru-guru itu, luar biasa. Ya. Ini kalian kok nggak ada gurunya, pada kemana gurunya? Gurunya lagi belajar ya? Pada kemana gurunya kok nggak ada? Iya gurunya mana? Ada gurunya nggak sih? Oh nggak ada. Oh berarti gurunya nunggu sekarang. Ya ini anak kelas ini mana gitu ya? Tadi perbedaan anak pintar dengan anak bodoh. Ya. Perbedaan anak pengusaha sama anak preman Bedanya anak pengusaha. pada saat ngitung. Kalau anak pengusaha tuh biasanya ngitungnya 1, 2, 3, 4, ya, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Terusin. 11, 12, 13. Nah itu anak pengusaha. Oh iya. Kalau preman? Hitung. 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Jack, 11, Queen, King. Itu kartu Pak. Iya, beneran. Oke, kita mau bahas tentang Boisman Gori Pak. siapa itu? Boisman Gori adalah seorang anak kelas 5 SD dari Kepulauan Nias yang mempunyai semangat luar biasa dalam mengejar cita-citanya. Terus? Bagi Boisman menuntut ilmu bukanlah hal yang mudah karena dia harus membawa adiknya yang berusia 2 tahun ke sekolah. Jadi, si Boisman ini harus ngasuh adiknya. Itu ada fotonya tuh. Kalian nggak kelihatan, nah itu dia. Nah, dia harus bawa adiknya. Jadi ini luar biasa nih. Dia sekolah sambil bawa adik. Tapi itu juga sampingnya ada yang bawa adiknya juga tuh. Itu yang cewek. Oh iya ya, Ya jadi kan? sebelahnya ya. Iya, mukanya sama itu. Tuh.
Iya juga, Iya, Pak. ini. Jadi dia sambil sekolah, sambil ngasuh, sambil ngajar adiknya juga ternyata di sana. Betul, Pak. Tuh Anda lihat ya. Jadi ternyata sekolah di Indonesia ini masih belum merata ya. Ada yang seperti itu ya, meja seadanya, belajar seadanya. Sampai adiknya dibawa juga, belajarnya bareng, diasuhnya bareng, dan it's very difficult conditions ya. Dan susah nih kalau negara kita nggak berkembang di pendidikan, karena nanti lama-lama kita semuanya ketinggalan sama negara lain. Nah, bicara tentang belajar, sebenarnya belajar itu menyenangkan nggak sih? Kalau nanya anak murid sekolah belajar menyenangkan enggak, itu saya berani jamin 90% pasti semuanya pada bilang enggak. Kenapa? Karena yang ditunggu itu pasti hari Sabtu, ya kan? Oh, iya, Sabtu, Minggu libur, Senin. Dan memang Tuhan tuh kadang-kadang nggak adil ya. Kenapa Jumat ke Senin lebih dekat dibandingkan Senin ke Jumat ya? Senin ke Selasa lama, Selasa ke Rabu, Kamis, Jumat. Oh, Giliran Jumat. setelah Senin cepat banget, iya kan? Nah itulah dia. Nah, tapi ternyata justru ketika seseorang itu tidak bisa mendapatkan pengetahuan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Seperti tadi Anda lihat anak itu. Ketika begitu susahnya, itu menjadi sebuah kebutuhan utama. Jadi dia benar-benar mau belajar. Nah, saya punya bintang tamu yang saya harap bisa menginspirasi Anda. Kalau Anda di rumah sekarang lagi nonton ini sendirian, kalau Anda ibu rumah tangga yang sudah punya anak, ajak anaknya nonton. Kalau Anda bapak, berarti lagi nggak kerja sekarang, ajak anaknya nonton. Kalau Anda pembantu rumah tangga, ajak anak majikan Anda nonton. Ya, kenapa? Karena saya akan mengundang seorang pelajar, namanya adalah Eri. Ya, Eri ini masih sekolah, ya, dan dia masih sangat semangat untuk sekolah, walaupun dia mengalami sebuah, bukan musibah, tapi sebuah penyakit langka, yaitu penurunan kuantitas dan kualitas otot, ya. Jadi bisa kita anggap seperti lumpuh, dan lumpuhnya ini makin lama makin banyak. Tapi masih terus semangat untuk sekolah. Bayangkan semangatnya. Kita undang sekarang. Ini adalah Eri dan ibunya. Ini Eri, ini ibunya. Eri, Iya. apa kabar? Apa kabar? Silakan duduk. Saya lewat sini ya. Silakan duduk. Ya. Eri duduknya di sini. Di sini. Ya, biar dekat sama Mas Dedi. Oke, ini Eri dan Di sini ibunya. Jadi kalau Anda lihat bahwa ibunya pasti menggendong Eri karena Eri sulit untuk berjalan, tapi lihat Eri sampai sekarang masih sekolah terus ya, dan masih semangat untuk sekolah, dan justru menarik sekali. Itu yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana seseorang dengan sebuah keterbatasan tapi memiliki semangat yang luar biasa. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kalau Anda lihat saya sengaja meminta Eri untuk duduk di kursi saya karena kursi saya lebih tinggi posisinya ya. Jadi supaya penonton nggak bingung kenapa. Karena posisinya lebih tinggi sehingga bisa menyanggah bagian leher ya, bagian lehernya gitu. Jadi Eri bisa duduk dengan lebih nyaman di sana. Oke. Ini baru kamu loh yang duduk di sini. Iya. Keren. Eri ini usianya 17 tahun, namanya adalah Eri Susilo. Dia SMA sekarang ya, kelas 3. Kelas 2. Kelas 2, SMA Iya. kelas 2, oke. Dan nanti begitu, rencananya Eri, saya langsung aja ke masa depan kamu. Rencananya kamu lanjut kuliah kah? Iya. Ambil apa? Rencana sih mau ngambil komunikasi. Komunikasi? Iya. Oke, lanjut kuliah. Tapi udah direncanakan tuh ya, memang maunya ambil kuliah dan komunikasi. Udah. Oke. Dan Eri sendiri sekarang usianya 17 tahun, tapi kita akan lihat dulu seperti apa sih keseharian seorang Eri. Ya, ini adalah hasil rekaman kami. Silakan. Eri terlahir sebagai anak yang normal. Saat masih kecil, kondisi fisiknya seperti anak-anak lainnya. Ia adalah anak yang sangat aktif.
Kondisi Eri mulai berubah semenjak ia berumur 9 tahun. Eri merasa sering lemas dan terjatuh sampai akhirnya hanya bisa merangkak. Kondisi fisik Eri semakin hari semakin menurun. Tubuhnya semakin enggan untuk digerakkan. Segala cara apapun sudah ditempuh, dari pengobatan medis sampai alternatif, tapi kesembuhannya tak kunjung datang. Walaupun begitu, semangat Eri tidak pernah pudar. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, Eri tetap semangat untuk menimba ilmu. Tidak ada kata malu dan minder dalam kamus Eri. Dibantu ibunda tercinta, Eri berjuang setiap hari berangkat dan pulang sekolah dengan digendong ibunya. Bagi Ibu Tati, jerih payah dan perjuangannya selama ini tidak lain adalah demi mengantar putranya meraih cita-cita. Tak ada yang lebih membahagiakan selain melihat Eri. Tak ada yang lebih membahagiakannya selain melihat Eri menjadi orang sukses. Tadi kita lihat ya, Cik ya, kalau itu digendong pulangnya ya. Pulangnya digendong Sama ibunya. Ini kursi rodanya milik siapa itu? Itu milik pribadi. Milik Oh, pribadi. tapi ditinggal di sekolah. Ditinggal di sekolah. Iya. Nah, berarti kalau pergi ke sekolah gimana? Ya digendong terus naik motor. Digendong terus naik motor. Iya. Pulangnya juga seperti Iya. ini. Oke. Maaf, ini kan kalau naik motor kan tadi kalau saya ngeliat ibu gendong kan ibu harus megang tangannya juga ya supaya nggak jatuh ya. Kalau naik motor gimana caranya? Ya harus ada yang belakang. belakangnya harus ada. Jadi bonceng 3. Iya, bonceng 3. Oh, jadi bonceng 3. Jadi Iya. kamu harus di tengah ya. Iya. Jadi kamu harus di tengah. Oke, baik. Nah, sebelum saya bicara tentang Eri sendiri sekarang di sekolah gimana? Maksudnya bukan kamunya gimana, tapi nilai kamunya gimana? Ya alhamdulillah bisa mengikuti lah. Bisa mengikuti. Ya. Mengikuti ini bagus apa enggak? Ya bagus, sedang lah. Ya. Oke. Jadi Eri, saya enak nih ngobrol sama Eri. Eri ini mengalami pertama kali tadi saya bilang bahwa awalnya tadi saya lihat jalan suka jatuh gitu. Ya lemas terus jatuh, terus nggak ada apa-apa, jatuh sendiri. Itu umur berapa Eri? Itu umur 8-an, sekitar 8 sampai tahunan. Iya. Sebelum itu nggak ada masalah ya? Nggak ada. Dulu normal, masih bisa sepak bola, ya masih bisa main sepeda. Gitu. Lalu akhirnya ke dokter pada saat itu? Iya, dokter. Ke dokter. Nah, di dokter dinyatakan apa itu? Terkena penyakit degenerasi otot syaraf atau dikenal DMP. Nah, bisa diterangkan nggak ke penonton apa sih penyakit tersebut? Ya, penyakit tersebut itu nyerangnya itu di otot syaraf. Ya, itu. Apakah dia maksudnya menjalarkah dari kaki kemana-kemana atau dia diam atau bagaimana? Ya, perlahan-lahan kaki terus ke atas gitu. Oke. Dan dia berhenti kah atau gimana? Iya. Masuk, tapi maksudnya dia stop di mana? Tahu atau tidak? Di badan. Di badan. Iya. Jadi kepala masih bisa tetap. Masih bisa. Iya. Masih bisa. Iya. Jadi kepala tidak akan terserang ya? Enggak. Tidak akan terserang. Enggak. Oke. Dan itu setahu saya penyakit tersebut ini genetika. Iya, tapi kenyataan yang saya alami itu kalau keluarga nggak ada yang kayak saya. Oh, keluarga nggak ada? Normal semua malahan. Semua normal? Iya. Dan tidak bisa diobati? Dulu pernah ke Wonosari bisa jalan, terus tahu-tahu di rumah nggak bisa jalan lagi. Kalau dari dokter? Ya, Dari dokter? dari dokter ya harus disuplai buah-buahan, sayur gitu untuk biar nggak terlalu down banget. Oke, tapi obatnya sendiri tidak ada? Nggak ada. Obatnya tidak ada? Iya. Nah, Eri, dalam keadaan seperti ini, kan berarti kan untuk, jangan kan untuk di sekolahnya, tapi untuk pergi ke sekolahnya juga kan butuh
perjuangan lebih ya? Iya, harusnya, ya? iya. Nah, ini kenapa Eri tetap sekolah? Karena menurut saya itu pendidikan itu penting. Kalau menurut saya. Pernah nggak Eri sendiri maksudnya berpikir, saya berhenti sekolah gitu? Pernah nggak ada pikiran itu? Kalau pernah sih pernah, tapi ya yang namanya pendidikan kan itu penting. Ya harus dijalani, harus semangat terus. Semangat. Ya. Ibu sendiri gimana? Ngelihat Eri ini tetap mau sekolah, apakah ibu juga ngebantu dia untuk semangatin dia sekolah atau gimana Bu? Kalau saya juga biarin anaknya semangat sekolah. Jadi ibu pun mengharuskan untuk sekolah? Ya, iya. Nah, ibu sendiri kan tiap hari gendong, Iya. tiap hari gendong. Boleh tahu ayahnya di mana? Siapa? Ayahnya? Suami ibu di mana? Oh, suami saya di rumah ada. Ada di rumah. Ada. Oke. Kenapa ibu yang nganter bukan ayah yang nganter? Ayahnya udah nggak kuat gendong itu. Oh, sudah tua maksudnya. Udah. Nah, ibu sendiri nggak capek kan Ya gendong? enggak, buat anak nggak capek. Buat anak nggak capek. Nggak capek. Tapi tetap dilakukan ya. Iya. Tetap dilakukan. Oke. Nah, gimana ibu ngeliat Eri ini kan sekolah berarti butuh semangat yang lebih kan? Iya. Dia sendiri gimana? Pernahkah ibu ngeliat dia down, sempat down? Apa, Mas? Pernah nggak ibu ngeliat Eri kehilangan semangat gitu? Pernah nggak? Pernah. Ntar saya kasih tahu, nggak usah semangat terus ya, nggak usah malu sama teman-teman, sama orang-orang. Kadang-kadang kan ada tetangga yang bilang, anak kayak gitu aja disekolahin, udah nggak disekolahin, di rumah aja. Tapi saya juga tetap anak saya sekolah. Ada keluarga yang bilang maksudnya gitu? Iya. Gimana Eri? Ada keluarga yang bilang seperti itu. Kalau Eri ngeliatnya gimana? Ya, kalau saya tuh ya biarin aja. Apa kata orang ya biarin aja. Yang penting itu berdoa biar sehat selalu gitu. Jangan apa itu? Jangan masukin ke hati kan. Ya itu. Jadi kalau ada keadaan seperti ini, terus ada keluarga atau teman atau tetangga ya, ini ngomong nih, ini selalu kejadian seperti itu, self projections namanya. Jadi ketika ada orang bilang seperti itu, Bu, anak kayak gitu aja disekolahin, udah di rumah aja. Itu adalah harapan dia ketika dia mengalami hal tersebut. Gitu. Ya, jadi kalau dia punya anak seperti itu, dia nggak akan sekolahin. Seperti itu. Nah, dan kalau akhirnya Erinya tidak sekolah, kalau Erinya akhirnya tidak sekolah sampai dia dewasa nanti, si orang yang ngomong ini akan mengatakan, karena self projection tersebut, orang ini akan mengatakan, tuh kan bener kan, memang harusnya di rumah udah nggak usah ngapa-ngapain, atau ya udah di rumah aja lah orang kayak begini. Nah, justru untuk membalas hal tersebut lah Eri harus membuktikan bahwa Eri mampu dan bisa Iya, sekolah kan. iya. Jadi suatu saat nanti ketika Eri kuliah, Eri lulus kuliah, Eri bisa bekerja atau menjadi seseorang yang berguna. Amin. Nah, kita lihat kata-kata orang tersebut lagi gitu. Apakah masih bisa dia mengatakan bahwa anaknya begitu aja disekolahin? Iya. Apa mungkin dia akan mengatakan, kok anak seperti itu bisa lebih pintar dibandingkan anak saya? Iya. And that's what we want to hear. Iya. Right? Oke, saya masih punya banyak pertanyaan dan is kind of nice thing karena Eri di sini sangat menginspirasi kita semua. Jadi kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, masih sama Eri ya. Ini murid lagi sampai. Kayaknya penonton kita nambah ya. Iya, ini penonton kita dari Lampung ya. Agak sedikit terlambat datangnya karena kalau yang lain tadi datang pakai bis, ini naik gajah ya. Makanya baru nyampe Pak. Gajah Lampung Pak.
Ya, ini biar tahu dulu mereka. Nih Iya. di samping kanan saya Eri. Eri ini adalah seorang pelajar kelas 2 SMA yang tiap hari ke sekolah gendong sama ibunya dan dia punya cita-cita untuk nerusin kuliah ya. Walaupun hampir keseluruhan badan itu sulit untuk bergerak ya, tidak bisa bergerak ya. Nah, jadi semangatnya untuk tetap belajar, untuk tetap sekolah itu ada karena menurut Eri pendidikan itu penting sekali. Pendidikan itu penting sekali dan dia ingin membuktikan. Dia ingin membuktikan ke orang-orang yang selama ini menganggap bahwa tidak mampu, bahwa ternyata dia bisa nanti. Ya, jadi ini saingan kalian nih. Dan ngomong-ngomong, Eri ini sebelum di Hitam Putih pernah diundang di salah satu TV juga ya? Iya. Iya. Nah, katanya di TV itu Pak, Eri bilang kalau Eri ini ngefans banget sama Bapak. Apa iya? Iya. Masa? Iya. Kenapa? Oh, orang sombong kayak gini kok ngefans ya? Nyebelin loh ini Bapak ini. Pas Bapak dia belum. Beneran? Saya mau tahu Iya. kenapa Loh, Kak, saya harus bahagia karena saya cuma punya fans satu kok. Kamu mah banyak, saya kan cuma punya satu. Oh, nggak kebalik Pak. Enggak, saya cuma punya satu. Eri, Iya. kenapa bisa ngefans sama Mas Deddy Ya, Corbuzier? soalnya beliau itu orangnya motivasinya ada loh. Kalau menurut saya. Orangnya sangat memotivasi. Iya. Apakah berpengaruh di hidupnya Eri? Iya. Oh ya? Dengan yang disampaikan Mas Dedi itu, Yang apa? yang disampaikan Mas Dedi itu bikin saya termotivasi. Gimana? Yang disampaikan Oh, Mas Dedi itu bikin saya termotivasi. aduh Pak, saya bangga banget Pak. Tapi Eri, saya bisa memotivasi orang Iya. karena saya belajar dari orang-orang seperti kamu. Iya. Karena kalau saya nggak belajar dari orang-orang seperti kamu, saya nggak pernah belajar tuh tentang bagaimana perjuangan orang. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu lihat saya di TV, kalau kamu bilang kamu ngefans sama saya karena saya bisa memotivasi, saya pun belajar dari banyak bintang tamu kita ya, kita Iya. undang ya kan, lihat ya, Iya. yang bahkan yang nggak bisa ngomong aja ada. Ya, yang nggak bisa kita ajak bicara aja ada. Tapi mereka punya nilai hidup yang luar biasa. Iya. Mereka punya rasa terima kasih yang luar biasa. They have grateful yang luar biasa. Saya pernah waktu itu punya bintang tamu. Saya punya bintang tamu. Ini orang udah lama lah. Orang ini dia hidupnya dia sendiri juga kurang mampu, tapi dia hidupnya nolongin orang terus, nolongin orang gitu. Terus dia ngomong bahwa kenapa gitu kan, oh karena diajarkan di agama ini nolongin orang, diajarkan agama ini nolongin orang dan sebagainya. Terus ini saya tanya gitu, pada saat itu saya tanya, boleh nggak saya tahu agama Anda apa ya gitu. Terus si ibu ini ngomong begini, oh kalau agama saya sudahlah nggak usah dipikirkan, agama saya hanya berterima kasih pada Tuhan. Nah, jadi ternyata orang-orang tersebut itu bisa bersemangat luar biasa karena dia punya rasa terima kasih terhadap hidup. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa untuk berterima kasih terhadap hidup. Ya. Anda tidur, belum tentu besok pagi bangun. Banyak loh, banyak secara riset orang tidur paginya tidak bangun, itu banyak. Jadi ketika Anda buka mata, yang biasanya buka mata bete karena harus masuk sekolah, ya, yang buka mata bete karena ada masalah, Anda harusnya ketika masuk sekolah atau ketika ada hutang atau ketika ada masalah, Anda bangun, Anda bersyukur dulu gitu. Karena bersyukur dulu, ini masih bisa melek matanya. Karena masih banyak orang yang hari ini tidur, besok belum tentu bangun. Bukan hanya karena penyakit, di medan perang, di kawasan-kawasan penuh bencana, ya hal-hal itu terjadi. Dan justru karena itulah kita harus lebih semangat lagi. Dan Eri ngebuktiin dirinya bahwa dalam keadaan seperti ini pun Eri masih sekolah, Eri mau kuliah, dan cita-citanya jadi Pengusaha transportasi. pengusaha transportasi. Luar biasa ya, saya ngefans sama dia kalau gitu. Wah, Eri ngefans sama Mas Deddy, Mas Deddy Iya. yang ngefans sama. Terima kasih Oke. Mas. Nah, Eri berapa bersaudara Eri? 4. 4. Iya. Oke, tapi yang lain dalam keadaan Normal. normal ya. Jadi hanya Eri saja seperti Iya. itu. Oke. Nah,
Eri sendiri pernah nggak kalau di sekolah atau di tempat lain ada nggak orang yang mencoba untuk merendahkan Eri, ada nggak? Ada waktu SD ada yang menjahili, kadang bolpen dibuang, pensil diputusin, terus buku dirobek. Itu ada. Ada yang seperti itu? Ada waktu SD. Ada yang ngatain kamu? Ada. Banyak malah waktu SD. Waktu SD? Iya. Tapi setelah SMP, SMA? Alhamdulillah berubah. Berubah ya? Ya mungkin kalau SD kalau gitu ditangkap anak kecil Iya, kali ya, nggak ngerti apa-apa iya. mungkin ya. Oke. Nah, Eri sendiri boleh nggak saya tahu penyemangat utama kamu itu apa dan siapa? Ibu saya. Ibu. Iya. Kenapa Ibu? Soalnya beliau itu selalu mendukung saya. Iya. Dan beliau jadi semangat saya. Jadi semangat kamu. Iya. Ibu sendiri dalam mengalami hal ini, tadi saya tanya capek nggak? Capek, tapi ini anak ya, nggak ada capek buat anak ya Bu ya. Nah Ibu sendiri dalam mengalami hal ini, Ibu menerimanya seperti apa? Semangat Ibu seperti apa? Ya semangat itu. Semangat. Iya. Percayakah Ibu bahwa Eri satu saat bisa nanti jadi pengusaha transportasi gitu? Insya Allah bisa. Bisa ya. Iya. Doa dari orang tua pasti Doa dari orang tua. tercapai. Amin. Boleh saya tahu kalau suami kerja apa Bu? Suami saya kerja sopir. Sopir kalau ada kerjaan, kalau nggak ada juga nggak kerja. Kalau Ibu sendiri? Kalau saya sendiri dagang kue. Dagang kue. Iya, Oke. Artinya keadaan ekonomi keluarga pas-pasan. 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 Nah, dengan keadaan ekonomi keluarga pas-pasan, anak yang lain bagaimana? Sudah berkeluarga kah? Udah kerja? Udah keluarga semua. Sudah berkeluarga semua, jadi Tinggal nomor 3 sama nomor 4. nomor 3, nomor 4. Pria, wanita? Wanitanya cuma 1 pertama, kedua cowok, ketiga cowok, keempat cowok. Oke. Nah, Ibu sendiri melihat seorang Eri yang semangat gini gimana? Ibu bangga kah? Bangga. Bangga. Iya, senang. Sayang? Sayang? Iya. Sesayang apa sih sama Eri? Ya, penuh kasih sayang. Namanya anak ini juga bikin ibunya semangat. Kalau marah lihat ini jadi nggak marah, udah. Ini menarik ya. Eri mengatakan ibu adalah penyemangat Eri. Ibu mengatakan Eri adalah penyemangat ibu. Iya. Berarti Anda berdua saling menyemangati sebenarnya. Iya. Tapi yang bikin aku inget itu gini Mas, ibu ikhlas enggak gendong Erik tiap hari gitu, Kata siapa? kata Erik. Ya ikhlas, saya bilang gitu. Kan saya kontraknya nggak ada kamar mandi, cuman apa, nyalur dari tetangga. Kalau bebuang kan aku gendong sampai pinggir kali Code itu jauh, berapa meter ya Rik? Ya 100 meter kurang lebih. 100 meter kurang lebih. Situ. Kadang-kadang kan dianya semangat ya Bu, semangat ya Bu, iya. Jangan patah menyerah ya Bu, iya. Besok aku yang bisa sukses menjunjung derajat orang tua. Aku bilang gitu. Iya, amin, amin. Ntar kalau aku udah sukses aku beliin rumah ya Bu, nggak ngontrak lagi, iya. Ini cita-citanya cuma gitu. Jadi orang sukses bisa beliin rumah ibunya, dah senang ya Rik ya. Iya. Kenapa Eri sempat
Kenapa kamu? Kenapa Eri sempat bertanya pada ibu ikhlas tidak? Iya, karena kan ada orang tua yang nggak ikhlas ngurusin anaknya. Kan kadang anaknya yang difabel itu cuma disembunyiin. Iya, banyak orang tua yang seperti itu. Makanya dari itu saya itu bersyukur banget memiliki ibu ya seperti beliau. Iya. Itulah yang membedakan antara orang tua sama ayah dan ibu. Iya. Karena nggak semua orang tua tuh bisa jadi ibu kan. Iya. Kamu kenapa nangis? Kamu belajar apa? Enggak, saya sedihnya waktu pas ibu cerita, pas Eri bilang, ibu ikhlas nggak gendongin Eri? Saya nggak tahu kok saya kenapa nangis Pak. Tapi ya itulah. Benar katanya Eri sebenarnya. Makanya kalau ada kata, ya namanya ibu tuh pasti sayang anak, saya nggak percaya. Namanya bapak itu pasti sayang sama anaknya, saya juga nggak percaya. Ya walaupun itu adalah kodratnya ya, menurut semua orang, menurut agama dan sebagainya, apalah itu, tapi saya nggak percaya. Karena tidak semua ibu sayang pada anaknya. Kalau semua ibu sayang pada anaknya, nggak ada anak bayi yang ditinggal di jalanan, betul? Ya, nggak ada anak bayi yang disiksa, nggak ada. Nggak ada anak yang dibelenggu, ditaruh di rumah, ditutup, nggak ada, betul nggak ada. Tidak semua ibu, tidak semua ayah sayang pada anak. Tidak semua orang tua bisa menjadi ibu dan ayah yang benar. Jadi pertanyaan Eri sebenarnya masuk akal. Pertanyaan Eri adalah ibu ikhlas atau tidak. Yang salah dari pertanyaan Eri adalah Eri salah bertanya pada individunya. Salah bertanya pada ibunya. Bukan pertanyaannya, pertanyaannya benar. Tapi Eri salah tanya pada orangnya. Karena Eri tanya pada orang yang memang ikhlas untuk melakukan itu. Iya. Dan gimana rasanya memiliki seorang ibu yang begitu ikhlasnya untuk melakukan apapun itu buat Eri? Ya, bersyukur dan bahagia. Ya. Karena ibu jadi penyemangat saya. Ibu jadi penyemangat kamu. Iya. Dan cita-citanya Eri adalah untuk beli rumah buat ibu ya? Iya. Emang ibu paling berat kalau mengurus Eri pada saat apa? Sekolah, tidur, gendong? Enggak, kalau paling berat ngurus Erik kalau mau ke belakang, gendong. Gendong karena jauh juga itu ya? Alhamdulillah, kalau berbuang itu malam. Kadang jam 9 malam aku gendong ke. Kenapa alhamdulillah malam? Ya nggak siang gitu, kalau siang kan antri WC-nya itu di WC umum. Oh, WC di WC umum. Oh ya. Oke. Pada saat itu aja berarti ya? Kalau gendong udah nggak. Usia berapa sekarang? Lahiran 68. Kelahiran 68? Iya. Eri beratnya berapa? 17 tahun ya. Beratnya beratnya berapa? Pernah ditimbang? Berat 48. 48. 48 kilo? Iya. Jadi kayak bawa ransel seberat 48 kilo ya? Tapi kuat ya Bu ya? Kuat, alhamdulillah kuat. Kuat. Nggak kerasa berat itu? Enggak. Sama sekali nggak kerasa berat? Enggak. Waktu kemana itu, Rin? Hah? Waktu Itu nggak ada uang. dari sekolahan. Waktu nggak ada uang itu pernah aku gendong dari rumah nyampe sekolah. Dari rumah jam 6 pagi nyampe sekolahan jam 7 kurang 5. Aku gendong. Banyak orang yang ngeliatin. Ada polisi ngeliatin, ada yang orang naik mobil ngeliatin. Tetap aku gendong kaki-kaki itu. Tuh nggak
sama sekali nggak punya uang sama sekali. Biasanya kan ngojek sehari 25, kan pas-pas dagangnya nggak laku, nggak punya uang, ya itu aku gendong. Oh, tiap hari tuh ibu naik ojek. Iya, Oh, makanya dulunya. bertiga, satunya abang ojeknya, Iya. Eri di tengah, ibu Iya, di belakang. tapi sekarang alhamdulillah kakak kelas alumni negeri 11 udah pada ngasih donatur bisa buat beli motor. Alhamdulillah itu. Jadi gimana naik motor siapa ya? Kakaknya yang nomor 3. Kakaknya yang nganterin Eri. Iya, pulang pergi jemput. Oke. Ini menarik sekali. Menariknya adalah ibu ini itu 48 kilo, hampir 50 kilo ya. 50 kilo di backpack itu beratnya luar biasa ya. Dan jalan berjam-jam ya. Iya. Jalan berjam-jam itu nggak berat, nggak merasa berat. Nah, ini kita mau lihat dari sisi mana? Kita melihat dari sisi religius atau kita melihat dari sisi psikologis? Kalau kita melihat dari sisi religius, ketika seorang ibu menggendong anaknya yang beratnya 50 kilo jalan berjam-jam dan dia tidak merasakan berat atau capek, artinya dia tidak sendiri menggendong. Artinya ada yang membantu ngangkat di belakangnya. Kalau kita bicara secara sisi psikologis, seorang manusia yang memiliki niat yang luar biasa dan tulus akan mengeluarkan endorfin-endorfin tubuhnya sehingga dia tidak merasakan apa yang benar-benar terjadi karena niat mengalahkan semua kelemahan. Tapi kalau kita mau lihat secara manusia, apapun alasannya, beliau adalah ibu yang luar biasa. Kita lanjut lagi slide 1, dan mana-mana tetap di Hitam Putih. Ya, kita masuk ke segmen terakhir, masih bersama Eri dan ibunya. Saya harus tutup acaranya, dan mudah-mudahan Anda yang melihat di rumah, Anda belajar sesuatu. Ya. Anda yang lihat di studio juga, Anda yang lihat di rumah, Anda belajar sesuatu, belajar tentang semangat, belajar tentang menerima, belajar tentang terima kasih. Ya. Dan Eri ini adalah orang yang luar biasa, karena kita lihat dari hal seperti ini semangatnya tetap ada. Anyway, Stephen Hawking, worse than you. Tahu Stephen Hawking? Tahu? Tahu dong? Tahu. Stephen Hawking, kalau nggak tahu Google ya. Stephen Hawking itu adalah penemu yang sangat amat terkenal. Dia punya teori-teori yang luar biasa, yang diterima oleh dunia, diterima oleh semua kalangan pendidikan. Namanya adalah Stephen Hawking dan sangat amat terkenal karena kepintarannya dan karena karya-karyanya yang luar biasa, dan keadaannya saat ini dari muda jauh lebih parah dibandingkan kamu kan. Tapi dia membuktikan tuh bahwa dia bisa. Artinya ada orang-orang yang memang mampu. Jadi tidak ada kata menyerah untuk Eri. Oke? Oke, that's the deal then. Oke Pak, kita dari tim Trans 7 punya hadiah kenang-kenangan buat Eri sama Ibu. Sebentar saya ambil dulu ya Pak ya. Oke. Ini kita punya hadiah untuk Ibu. Ya. Dan yang ini buat Eri. Eri, ini buat kamu ya. Ya mudah-mudahan berguna ya, Eri ya Bu ya. Eri, ada yang mau disampaikan buat penonton? Buat penonton harus tetap semangat, jangan pantang menyerah. Udah. Harus tetap semangat dan Jangan pantang menyerah. jangan pantang menyerah. Kenapa jangan pantang menyerah? Ya karena kan pasti semua itu ada yang nggak semangat, ya harus semangat. Tuh. Oke, saya tunggu kamu sampai sukses jadi pengusaha
Transportasi. Ya. Amin. Amin. Nanti kalau acaranya masih ada, umur saya masih panjang, kamu datang lagi di sini. Iya. Tapi kalau udah jadi pengusaha, jangan duduk di sana ya. Bawa kursi sendiri lain kali datang sini ya. Oke, deal. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Eri. Dan Eri dan ibunya ini adalah luar biasa sekali. Kenapa? Karena mereka saling menyemangati ternyata ya. Jadi yang satu semangatnya ada dari ibunya, tapi ibunya juga mengatakan saya semangat hidup saya itu karena Eri gitu ya. Karena dia melihat Eri, saya yang namanya capek, namanya bete dan semuanya ternyata hilang karena melihat seorang Eri. Begitu juga Eri ya. And that's like a perfect match, saling melengkapi. Because you do not need someone to complete you. You do not need someone to complete you. You only need someone to accept you completely. Saya dari Komisi Jika Jessica, inilah Hitam Putih.